Pada harinya nanti, Tuhan Yesus, Sang Hakim yang adil, akan memberikan mahkota itu sebagai bukti bahwa saya sudah hidup dengan benar. Bukan hanya untuk saya, mahkota kemenangan juga sudah disiapkan bagi semua orang yang merindukan hari kedatangan Yesus kembali. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-13 di dalam serial pembahasan surat 1 Korintus dengan tema Memperoleh Hadiah. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari, semua peserta berlari, tetapi hanya satu yang menang dan mendapat hadiah. Karena itu, mari kita berlari sekuat tenaga dalam perlombaan rohani ini, supaya kita menjadi pemenang. Ingatlah juga bahwa semua peserta dalam pertandingan menjalani latihan keras dan harus menguasai diri hanya untuk menerima mahkota penghargaan duniawi yang tidak tahan lama. Maka seharusnya kita berjuang lebih lagi, sebab mahkota kita akan bertahan selamanya. Itulah sebabnya dalam perlombaan rohani ini, saya berlari sekuat tenaga dengan tujuan yang pasti. Atau ibarat pertandingan tinju, saya tidak memukul dengan asal-asalan tanpa sasaran. Seperti olahragawan, saya melatih diri dengan keras untuk dapat menguasai tubuh dan pikiran, agar jangan sampai saya sendiri gagal setelah mengajak orang-orang lain masuk dalam perlombaan rohani ini. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, di dalam teks 1 Korintus 9 ayat 24-27 yang sudah kita baca, Paulus menyinggung tentang permainan Yunani kuno, yaitu berlari dalam perlombaan, bertarung sebagai petinju, bersaing untuk mendapatkan hadiah. Dia mengamati bahwa ada prinsip-prinsip umum untuk atlet dan orang Kristen. Semua kegiatan tersebut membutuhkan motivasi, pengendalian diri untuk berolahraga. Ini diperlukan untuk mendapatkan hadiah yang bersifat sementara. Kata Yunani yang diterjemahkan mendapatkan adalah kata lambano, artinya untuk menangkap, mencapai, memperoleh, menemukan. Dalam kiasan untuk permainan umum, untuk mendapatkan hadiah dengan gagasan pengerahan tenaga yang bersemangat dan berat, untuk menggenggam, merebut. Apakah seseorang adalah seorang atlet atau seorang Kristen? Ada 3 hal yang diperlukan untuk memperoleh hadiah. Yang pertama, pentingnya motivasi. Dalam kehidupan atlet, motivasi yang tepat diperlukan untuk menjadi pemenang. Motif yang berbeda membuat perbedaan dalam perlombaan. Beberapa orang berlari untuk menjadi pemenang, sedangkan yang lainnya berlari untuk kesehatan mereka. Yang terakhir, benar-benar tidak peduli apakah mereka menang atau tidak. Atlet yang sukses termotivasi oleh medali emas atau karangan bunga, mahkota yang mudah rusak pastinya. Tapi lainnya mewakili ketenaran dan kemudian yang memotivasi atlet untuk unggul.
Dalam kehidupan Kristen, motivasi yang tepat juga diperlukan untuk menjadi pemenang. Motif yang berbeda dapat membuat perbedaan besar. Beberapa orang Kristen untuk menyenangkan hati nurani mereka atau untuk menyenangkan orang lain. Beberapa orang menjadi Kristen karena berkat-berkat saat ini, misalnya kedamaian pikiran, persekutuan. Motif seperti itu mungkin memiliki tempat dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi orang Kristen yang sukses termotivasi oleh apa yang di akhir perlombaan. Mahkota yang tidak dapat binasa, yaitu mahkota kebenaran yang memotivasi Paulus. Karena sebentar lagi saya akan dibebaskan dari tubuh duniawi ini, darah saya akan segera dicurahkan sebagai suatu persembahan bagi Tuhan. Dan dia akan menerima jiwa saya. Saya sudah mencapai garis akhir dalam perlombaan rohani. Saya sudah menang dalam perjuangan ini. Saya berdiri teguh memegang keyakinan pada Kristus sampai hari terakhir. Sekarang hampir tiba waktunya saya menerima mahkota kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya. Pada harinya nanti, Tuhan Yesus, Sang Hakim yang adil, akan memberikan mahkota itu sebagai bukti bahwa saya sudah hidup dengan benar. Bukan hanya untuk saya, mahkota kemenangan juga sudah disiapkan bagi semua orang yang merindukan hari kedatangan Yesus kembali. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Warisan abadi yang menanti kita, terpujilah Allah, Bapa dari penguasa kita, Kristus Yesus. Oleh karena belas kasihannya yang luar biasa, dia memberikan hidup yang baru kepada kita melalui anaknya yang sudah bangkit dari kematian, sehingga kita memiliki harapan yang pasti berdasarkan kebangkitan Yesus. Harapan itu adalah bahwa kita akan menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi anak-anaknya. Semua berkat itu tersimpan di surga, tidak bisa rusak ataupun busuk, dan keindahannya tidak akan pernah hilang. Karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka Allah terus menjaga kalian dengan kuasa-Nya yang besar, sehingga kalian mencapai keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi kita dan siap dinyatakan pada akhir zaman. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Sama seperti Yesus menanggung salib untuk sukacita yang disediakan di hadapannya. Ibrani 12 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Apa yang memotivasi kita sebagai orang Kristen berlari dalam perlombaan iman? Apakah untuk mendapatkan hadiah di akhir pertandingan? Jika demikian, maka kita juga harus memperhatikan hal yang kedua, pentingnya pengendalian diri dalam kehidupan atlet. Atlet yang sukses adalah orang yang dapat menguasai diri dalam segala hal. Mereka melakukan pengendalian diri dalam hal-hal seperti menjaga pola makan mereka, jumlah jam tidur, mengikuti jadwal pelatihan mereka, sering mengabaikan banyak kegiatan sosial. Pengendalian diri berarti melakukannya bahkan ketika seseorang tidak menyukainya. Saat hujan deras dan seorang atlet harus pergi dan berkendara selama 6 jam di pegunungan, tidak ada kesenangan di dalam melakukan hal ini. Dalam kehidupan Kristen, pengendalian diri sama pentingnya. Penting untuk mengatasi perbuatan daging. Roh yang berdiam di dalam diberikan kepada orang Kristen untuk membantu kita. Galatia 5 ayat 16, Roma 8 ayat 11-13. Tetapi bantuan roh tidak menghilangkan rasa perjuangan. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita bagaikan pendatang dan orang yang tidak menetap di dunia. Karena itu, saya mohon supaya kamu semua tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang berdosa. Hawa nafsu itulah yang berperang melawan keinginan jiwa kita. 1 Petrus 2 ayat 11. Kita masih harus melakukan hal-hal yang tampaknya sulit. Kita tetap harus melakukan sesuatu bahkan ketika kita tidak merasa menyukainya. Pengendalian diri adalah pelengkap yang diperlukan untuk motivasi yang tepat. Tanpa itu,
Motivasi saja tidak akan berhasil. Seiring dengan motivasi dan pengendalian diri adalah penting. Yang ketiga, kita mau melihat pentingnya latihan. Dalam kehidupan atlet, latihan yang dilakukan oleh para atlet sangat mengesankan. Pelari jarak jauh berlatih 10 hingga 20 mil sehari. Perenang berenang 10 mil sehari untuk menjadi kompetitif. Pesenam berolahraga 8-9 jam sehari. Latihan seperti itu sangat penting untuk menjadi kompetitif, untuk menanggung kesulitan kompetisi, dan untuk mendapatkan kemenangan. Dalam kehidupan Kristen, ada kebutuhan untuk latihan yang saleh. Dibandingkan latihan jasmani yang terbatas gunanya, manfaat latihan rohani tidaklah terbatas. Karena hal itu membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Latihan rohani adalah dengan menjalankan hidup yang semakin berkenan di mata Allah. 1 Timotius 4 ayat 8. Menawarkan manfaat untuk kehidupan yang sekarang dengan janji untuk kehidupan yang akan datang. Contoh latihan rohani yang baik: ketekunan dalam menangani firman kebenaran dengan benar. Berusahalah sungguh-sungguh supaya Allah mengakuimu sebagai hamba yang pantas bekerja baginya, sehingga kamu tidak akan merasa malu, sebab kamu selalu mengajarkan kebenaran Allah dengan tepat. 2 Timotius 2 ayat 15. Berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Dengan demikian, ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia. Filipi 4 ayat 6-7. Merenungkan hal-hal yang layak untuk kebajikan dan pujian. Akhirnya, saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar dan apapun yang mulia, yaitu semua yang baik, yang memimpin kepada hidup yang benar dan terhormat, serta hal-hal yang murni, indah, dan terpuji. Filipi 4 ayat 8. Mengasihi saudara-saudara dengan tulus. Janganlah kamu hanya berpura-pura mengasihi orang lain, tetapi kasihilah dengan tulus, dan marilah kita melakukan yang baik saja, serta membenci semua jenis kejahatan. Sebagai saudara-saudari seiman yang sudah bersatu dengan Kristus, hendaklah kalian saling mengasihi dengan sepenuh hati. Juga hendaklah kalian berusaha menghormati semua saudara seiman melebihi diri sendiri. Roma 12 ayat 9-10. Menawarkan pelayanan yang rajin dan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan saudara-saudara. Hendaklah kamu rajin bekerja dan janganlah malas. Dengan kekuatan dari Roh Allah, hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat. Bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Saat menghadapi kesusahan, hendaklah kamu berdiri teguh dan dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Ketika saudara-saudari seiman kita perlu bantuan, tolonglah mereka, dan kalau mereka memerlukan tumpangan, hendaklah pintu rumahmu terbuka bagi mereka. Roma 12 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Sebagai kesimpulan, tentu saja seseorang yang terlibat di dalam latihan seperti itu adalah seorang atlet rohani sejati, menjalankan perlombaan iman dengan pasti, melawan pertarungan yang baik dengan tujuan. Upaya tersebut tidak akan sia-sia bila disertai dengan motivasi yang tepat. Ketika bergabung dengan pengendalian diri, apakah kita mendapatkan hadiah? Pastikan bahwa kita mengindahkan kata-kata Paulus untuk berlari sedemikian rupa sehingga kita dapat memperolehnya. 1 Korintus 9 ayat 24b. Juga ambil hati dari kata-katanya yang ditemukan kemudian dalam surat yang sama ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
karena kamu tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita senang untuk memperoleh hadiah, apalagi di masa-masa dekat Natal seperti ini ya. Sejak dari kecil kita dibiasakan dan dimanjakan dengan pemberian maupun penerimaan hadiah-hadiah yang banyak. Tetapi semua hadiah itu bersifat sementara saja. Sementara sebagai atlet rohani, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, hadiah kita itu adalah hadiah yang kekal, mahkota yang kekal, sebagai reward, sebagai pahala bagi kita yang rajin mengerjakan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan penyertaan dan memberkati kita selalu. Shalom.